Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 8 November 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang memiliki kebahagiaan yang sempurna. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaak. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Kebahagiaan yang Sempurna. Ayat inti terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 4. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Melalui pembelajaran kitab suci, kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang cara hidup, sehingga dapat menikmati kebahagiaan murni yang sebesar-besarnya. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 3, halaman 374. Ajaran Alkitab mempunyai pengaruh yang penting terhadap kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan ini. Hal ini mengungkap prinsip-prinsip yang menjadi landasan kemakmuran suatu bangsa, yaitu prinsip-prinsip yang mengikat kesejahteraan masyarakat dan menjadi pelindung keluarga, prinsip-prinsip yang tanpanya tidak ada manusia yang dapat memperoleh manfaat, kebahagiaan, dan kehormatan dalam hidup ini, atau dapat berharap untuk mendapatkan masa depan kehidupan abadi. Tidak ada posisi dalam kehidupan, tidak ada fase pengalaman manusia yang mana pengajaran Alkitab bukanlah suatu persiapan yang penting. Jika dipelajari dan dipatuhi, firman Allah akan memberikan kepada manusia kecerdasan yang lebih kuat dan lebih aktif daripada penerapan yang paling dekat pada semua subjek yang dianut oleh filsafat manusia. Hal ini akan memberi orang-orang kekuatan dan karakter yang solid, memiliki persepsi yang tajam, dan penilaian yang masuk akal.
orang-orang yang akan menjadi kehormatan bagi Allah dan berkat bagi dunia. Dikutip dari Patriarchs and Prophets halaman 599. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia 15 ayat 16. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berkata, "Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Apakah yang Yohanes tuliskan untuk kita agar sukacita kita menjadi sempurna? Mari kita baca perikopnya yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-4 yang berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna." Perhatikan ayat 1 yang berkata, "Apa yang telah ada sejak semula." Apakah yang telah ada sejak semula atau pada mulanya? Firman hidup. Yohanes ingatkan kita akan perkataannya dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, "Pada mulanya adalah firman." Dan firman hidup itu Yohanes sudah lihat, saksikan, dan raba. Sebab firman yang ada sejak semula, yaitu yang lahir dari Bapa, telah datang ke dunia menjadi manusia. Firman itulah hidup yang kekal, yang bersama-sama dengan Bapa. Itu sebabnya Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah yang dimaksudkan Yohanes adalah Bapa. Jadi, Yesus yang adalah firman, yang adalah hidup yang kekal, ada bersama-sama dengan Bapanya. Mengapa penting sekali Yohanes perkenalkan Bapa dan Anaknya? Karena Yohanes bersekutu hanya dengan dua oknum saja, yaitu bersekutu dengan Bapa dan Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang membuat sukacita kita menjadi sempurna. Itu sebabnya Yohanes tuliskan kepada kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya bersekutu dengan Bapa dan Anaknya? Sebab inilah sumber kesempurnaan sukacita kita atau kebahagiaan yang sempurna. Dalam doanya, Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 21 berbunyi, "Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Inilah caranya agar kita dapat bersekutu dengan Bapa dan Anaknya, yaitu Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, agar Bapa dan Yesus di dalam umat-umatnya. Perhatikan Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita. Siapakah kita yang Yesus maksudkan? Kita yang Yesus maksudkan adalah Bapa dan dirinya, yaitu Bapa dan Anaknya. Kita yang Yesus maksudkan bukanlah Trinitas. Lalu, bagaimana caranya agar kita memiliki Bapa dan Anaknya di dalam kita? Oleh kehadiran Roh Kudus yang disebut penghibur.
Itu sebabnya tentang Yohanes pasal 17 ini, Nyonya White ingatkan kita dalam manuskrip 1 tahun 1903 paragraf 13 berbunyi, biarlah mereka mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, bukan Allah Roh. Itu sebabnya dalam doanya, Yesus hanya sebutkan tentang Bapanya, dirinya, dan para muridnya. Nah, Bapa tinggal di dalam anaknya oleh kehadiran Rohnya Bapa yang kudus. Demikian juga Yesus tinggal di dalam para murid dan kita semua oleh kehadiran Rohnya Kristus yang kudus yang disebut Penghibur. Dan bila kita memiliki persekutuan dengan Bapa dan anaknya, yaitu dengan menerima Sang Penghibur Yesus Kristus dalam hati kita, maka sukacita kita menjadi penuh atau sempurna. Karenanya jelas, untuk dapat memiliki sukacita atau kebahagiaan yang sempurna, kita harus bersekutu dengan Bapa dan anaknya, yaitu dengan menerima Roh Anak Allah dalam hati kita, yang disebut Penghibur. Tentang hal ini, Roh Nubuat menambahkan dalam From Heaven with Love, halaman 554, paragraf 3. Dalam rasa kagum, mereka membungkuk dalam doa, sambil mengulangi jaminan tersebut. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Dan Pentakosta memberi mereka sukacita penuh dalam kehadiran Sang Penghibur seperti yang telah dijanjikan Kristus. Pentakosta memberi para murid sukacita penuh atau kebahagiaan sempurna oleh karena pada hari Pentakosta Sang Penghibur dicurahkan. Sang Penghibur itu adalah Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Yeremia 15 ayat 16 berbunyi, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, aku akan menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Perkataan-perkataan Tuhan Allah adalah firman-Nya, dan firman Tuhan Allah diwujudkan oleh kehadiran anaknya, yaitu Yesus Kristus yang disebut firman hidup oleh Yohanes, dan oleh firman hidup itulah kita bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Maka sukacita kita menjadi penuh. Kiranya kebenaran ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Kita bersekutu dengan Bapa dan anaknya oleh menerima Roh Anak Allah, yaitu Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat menguatkan pada pagi hari ini, agar kami memiliki kebahagiaan yang sempurna atau sukacita yang penuh. Maka penting bagi kami untuk bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Itulah yang Yohanes tuliskan agar kami memiliki sukacita yang mereka telah rasakan. Dan rahasia untuk dapat bersekutu dengan Bapa dan anaknya adalah menerima Roh Anak Allah, yaitu Roh Kristus dalam hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, agar sukacita kami menjadi penuh, sebab dengan menerima Engkau, kami menerima Bapa, kami bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.